Sahabat Trias Kredensial, selamat jumpa lagi. Salam kredensial. Kris memiliki latar belakang sejarah yang panjang bagi masyarakat Jawa juga masyarakat lainnya di negeri ini. Kali ini, Trias Kredensial akan berbicara tentang keris. Dalam keris Jawa terkandung banyak nilai dan ajaran moral. Barangkali juga dalam keris dari masyarakat non-Jawa juga. Nilai-nilai yang tersirat dalam keris Jawa meliputi antara lain, pertama, doktrin religiusitas dan kesadaran akan keterbatasan daya manusia. Kedua, pelajaran untuk selalu rendah hati, tidak sombong. Ketiga, ajaran untuk selalu hidup harmoni dengan alam. Keempat, doktrin untuk hidup harmonis dengan sesama manusia. Dan yang kelima, ajaran tentang dinamika dalam kehidupan. Untuk membahas lebih jauh tentang dunia perkerisan, Trias Kredensial menghadirkan seorang wartawan olahraga dari Kompas yang malang melintang di dunia olahraga pada waktu dulu masih aktif, dan kemudian menekuni dunia perkerisan sebagai kolektor dan kemudian mempelajari secara lebih jauh, yakni Mas Jimmy S. Haryanto, yang biasa dipanggil Pak Bu, dan nama bekennya lagi adalah Gonjo Wulung, Empu Gonjo Wulung kali. Selamat datang Pak Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, telah hadir di Trias Kredensial pada kali ini. Terima kasih. Ya, kita berbicara tentang keris ya, yang banyak orang seperti yang ini, di sini ada banyak keris ya, ada banyak keris, dan orang kadang-kadang ya tahu saja ada bentuknya keris, tapi apa filosofi di balik itu semua ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan negeri kita ini ya, keris macam-macam daerah punya kekhasan sendiri-sendiri ya. Karena kata keris sendiri ya, kata keris sendiri konon dalam bahasa Sanskerta itu keris artinya menghunus. Menghunus, betul. Ya. Dan dalam bahasa Arab haris. Artinya penjaga keselamatan diri. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa juga ada Jarwo dosonya, Mas. Singkatan kekeran keris. Ya. Kekeran artinya pagar, artinya penghalang atau perintang, atau pengendalian, artinya pengendalian diri. Dan aris berarti tenang, hati-hati. Baik, Pak Bu, saya ingin tahu, Pak Bu kan dulu wartawan olahraga. Betul. Ya, wartawan olahraga yang piawai lah, nggak ada tandingannya itu. Bulu tangkis, tenis, terutama itu dua bidang yang sangat ditunggu Pak Bu. Tapi kemudian kok tiba-tiba, bukan mungkin kalau saya tiba-tiba, tapi nggak tahu ya, kok Pak Bus kemudian berbelok, lalu menekuni atau tertarik pada dunia keris, itu bagaimana, Pak Bu? Terima kasih, tapi sebetulnya itu bukan tiba-tiba. Oh, bukan tiba-tiba. Oh ya, gimana ceritanya? Ketika saya wartawan olahraga, saya sering mendapat kesempatan, termasuk kesempatan dari bos saya. Nah, keliling ya dari negara ke negara, dan saya selalu menyempatkan singgah di museum. Kalau keris sendiri sebetulnya sudah menjadi hobi saya sejak tahun 90-an. Oh, sudah lama dong? Sudah lama. Sudah waktu itu sebelum menjadi wartawan olahraga, saya sudah mengumpulkan keris dan juga hobinya keris. Bahkan tergerak untuk mulai mengumpulkan keris itu karena suatu liputan di Prancis waktu itu. Saya keluar dari sebuah stasiun di dekat Eiffel. Itu ada sebuah museum kecil yang berisi Indonesian item banyak sekali. Dan museum itu sangat dikenal di Eropa, Guimet namanya, Musée Asiatique Guimet namanya, Guimet tulisannya, Guimet. Nah itu ada puluhan artefak Indonesia yang dimiliki oleh seorang Prancis yang tinggal di Indonesia itu tidak lama sebetulnya, mungkin sekitar 10 tahunan, tapi kok dia bisa punya Indonesian item begitu banyak, termasuk keris. Saya begitu melihat keris di museum itu, saya pikir, lah aku orang Indonesia sendiri kok cuman punya keris saja, kerisnya bapak saya gitu loh. Saya tidak pernah boleh pegang.
Bahkan suatu ketika saya pernah memegang itu dimarahin bapak saya. Suatu ketika saya punya inisiatif setelah pulang dari Prancis waktu itu sekitar tahun 92-an ya. Nah itu saya penasaran, saya keliling ke seluruh pelosok Jawa. Akhirnya mendapat cukup banyak keris dari desa ke desa sampai ke Jawa Timur. Sekaligus waktu itu kalau pas ada tugas liputan dari kantor, saya memanfaatkan juga untuk pada waktu kosong saya mencari keris. Kurang lebih seperti itu. Jadi sudah lama. Jadi malah dari Prancis ya kesadarannya muncul. Betul. Dari Prancis. Jadi saya malu sekali sebagai orang Indonesia kok tidak punya keris. Punya keris tapi punyanya bapak itu pun saya mau cuma ngelihat dan nggak boleh megang aja waktu itu nggak boleh. Nah terus saya malu gitu kan, ada orang Prancis, memang dia attaché kulturel attaché kulturel di Jakarta selama kurang dari 10 tahun kok, kurang dari 10 tahun. Terus pulang-pulang dia sudah bisa membawa Indonesian item begitu banyak dan juga dari Pak Bu, kalau masih ingat keris yang di Paris itu mana? Bentuknya? Bentuknya apa? Bentuknya sebenarnya biasa kalau yang di Gimek itu. Tetapi yang istimewa itu di dekat Eiffel itu ada museum namanya Musée de l'Homme. Musée de l'Homme itu museum kemanusiaan. Nah di situ tuh ada satu keris yang setelah saya telusuri namanya tuh Jalak Sangu Tumpeng. Jadi, apa artinya Jalak Sangu Tumpeng itu adalah salah satu model. Jadi di berbagai keris itu kan ada modelnya. Kalau mobil katakanlah ini Toyota Corolla, ini Corona atau apa, ada tipe tipe gitu. Nah ini ada keris yang dapur itu dalam arti model ya. Modelnya itu Jalak Sangu Tumpeng. Nah kenapa disebut Jalak Sangu Tumpeng itu karena ada detail dari keris itu yang menunjukkan bahwa ini adalah keris Jalak Sangu Tumpeng. Nah itu di Musée de l'Homme itu keris Jalak Sangu Tumpeng yang ada di situ itu ternyata salah satu keris Jalak Sangu Tumpeng yang salah satu yang terbagus yang saya lihat. Itu buatan tahun berapa itu? Itu kalau dari modelnya kan, dari model itu bisa ditelusuri, dari gayanya itu bisa ditelusuri. Kalau itu Mataram, sepertinya Mataram Senopaten ya awal-awal Mataram ya sebelum Sultan Agung justru Mataram Senopaten. Makanya Mataram Senopaten itu menjadi salah satu dalam istilah perkerisan namanya tangguh yang terkenal, yang dikenal dan kualitasnya bagus, terutama dari besinya bagus. Itu kan keris itu kan bukan monopoli Jawa kan? Bukan monopoli keris. Karena keris memang merupakan fenomena budaya Nusantara, ya kan? Jadi bahkan hampir semua daerah, bahkan di wilayah luar Indonesia, di Malaysia dan sebagainya. Bagaimana Pak Bu menjelaskan ini? Ini begini. Keris kalau menurut pengakuan UNESCO dan pengakuan UNESCO tentu saja dari laporan Indonesia sendiri dan juga dari hasil penelusuran Indonesia sendiri adalah distinctive object from Indonesia. Itu distinctive object from Indonesia. Karena bentuknya sangat distinctive. UNESCO. Jadi sangat khas dong berarti. Sangat khas. Dan bentuknya itu kalau di UNESCO itu disebut adalah benda tusuk, both weapon and spiritual object. Weapon and spiritual object. Jadi dari Indonesia yang bentuknya khas. Dan bentuknya itu condong tidak simetris, asimetris. Jadi selalu kalau keris itu asimetris. Coba bentuk gimana kalau bahasa asimetris itu? Kalau asimetris itu seperti ini misalkan ya. Bentuknya itu, maaf, itu begini. Ini. Antara sisi kiri depan, ini depan. Depan. Maksudnya depan. Ini depan, ini belakang. Ya. Depan dan belakang tidak simetris. Ini tidak simetris dah. Jadi kalau nunjuk pun mestinya begini. Begini ya. Iya. Jadi ini tidak simetris. Jadi antara depan dan yang belakang. Dan sebetulnya yang atas tuh ini. Yang atas itu yang belakang. Nah, gini harusnya. Kan bentuknya kalau dipakai begini. Ya, betul. Ini adalah atas, maka handle-nya kan rupa kepala. Ini atas, depan, belakang. Ini bawah. Tapi
disebut di dalam perkerisan pucuk. Pucuk. Ya. Di dalam Indonesia kan penuh dengan kata-kata yang seolah berlawanan, tapi sebetulnya ya itulah bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Jadi menurut UNESCO tadi antara yang depan dan yang belakang itu selalu asimetrik. Selalu asimetrik. Itu keris. Ya. Kalau simetrik ya bukan keris itu. Ya, oke. Ada sih namanya di dalam senjata tusuk Asia itu ada, tetapi kalau simetrik itu ada istilahnya sendiri. Kenapa ya kira-kira Pak Bu? Kenapa ya? Itulah. Kok dibikin tidak simetris, kenapa itu? Itu filosofi juga. Jadi kenapa itu? Filosofi di dalam Jawa itu kan seolah-olah kayaknya kok tidak imbang. Tetapi sebetulnya imbang. Ini kalau didirikan itu bisa berdiri. Artinya bisa kalau mencapai titik keseimbangan begitu ya, itu bisa berdiri. Cuman bentuknya anehnya dia asimetrik. Nah, itulah filosofi Jawa itu kan kadang-kadang penuh dengan hal-hal yang berlawanan, tapi sebetulnya enggak. Memang begitu. Memang kadang-kadang kita tuh perlu hal yang berlawanan. Ngono ya ngono ning aja ngono, seperti itu kan. Oh gitu. Itu kan juga ngono ya ngono, tetapi aja ngono, seperti itu. Itu kan seolah-olah bertentangan, tetapi ya memang begitu. Nah, asymmetric dagger from Indonesia itu kan, itu memang begini. Asymmetric dagger. Ya, tadi yang saya sampaikan, tapi bagaimana menjelaskan ya? Tadi kan ada ini Jawa, ini Jawa Barat, ini Bali, ada ini masing-masing kan punya sendiri. Ini Jawa. Kalau ini Jogja, ini Jogja. Dan Jogja yang termasuk edisi khas karena look-nya banyak. Kan biasanya look itu 13 ya. Ini 29. Maknanya apa itu? 29 itu kalau di perkerisan ini kebetulan detailnya menunjuk pada sebuah model atau dapur yang namanya kolobendu. Kemungkinan kolobendu itu... Kok kolobendu Pak Bu? Ya kolobendu itu kan zaman. Lah ya. Zaman yang ontran-ontran. Maksudnya itu muncul pada waktu zaman itu? Kemungkinan seperti itu. Makanya. Karena saya kan betul-betul... Ini kan kalau diperkirakan, ini kan kira-kira HB7 lah. HB7 itu sekitar sebelum abad 19. Ya, sebelum itu. Atau abad 19 itu. Jadi dibikin tentu dengan tujuan. Ya. Mungkin zaman itu zaman kolobendu, mungkin saat itu ada bebendu. Bebendu itu adalah malapetaka. Maka dibikin pertanda. Oke. HB7. Dan sangat jarang yang namanya HB kok look-nya 29. Nggak ada itu. Malah kebanyakan ya look 13 ya. Atau lurus kebanyakan kalau HB pada masa itu tuh lurus. Nah, ya ini namanya kalau look 29. Nah, dari ini saya ingin tanya, setiap keris itu ya, keris itu kan item budaya. Ya. Setiap keris itu kok menceritakan zamannya. Betul kan? Seperti zamannya dan juga maksudnya. Nah, seperti yang barusan ditunjukkan tadi, itu namanya keris kolobendu. Ya kan, artinya menceritakan zamannya pada masa itulah. Ada bebendu. Nah, pertanyaan sekarang, apa relevansinya untuk sekarang, Pak Bu? Kalau sekarang ini cocok ini kalau bendu. Sekarang bayangkan ya. Sekarang ada 2 tahun kita tidak bisa bergerak apa-apa ya kan. Tidak bisa bergerak apa-apa. Ini ada bebendu tuh. Ada bebendu itu ada malapetaka, ada pandemi ya. Pandemi itu bebendu. Ya. Cocok untuk kalau bendu cocok. Nanti sebetulnya kalau sekarang mau bikin ya, salah satu tuh dapurnya kalau bendu cocok. Jadi cocok untuk zaman ini. Apakah itu akan menyembuhkan zaman? Ya tentu belum tentu seperti itu ya. Tetapi paling tidak pertanda niat ingsun arep nggawe, aku niatku akan membuat keris kolobendu itu, maksudnya ya supaya nanti kita dijauhkan dari bebendu. Kan ketika dibikin itu antara yang memesan, antara yang memesan dan empunya kayak Pak Bu itu, ya kan? Itu kan ada Pak Bu sebagai empu itu kan berusaha untuk mewujudkan keinginan dari yang memesan, cita-cita, gambaran dan sebagainya, ideanya itu. Nah, itu pertemuan itu ya yang terjadi pada akhirnya, hasil wujud akhirnya kan pertemuan antara pemesan dan pembuat kan? Ya, kalau ini kemungkinan ya, ini kan kita hanya meraba-raba karena ini sudah post factum ya. Post factum. Sudah post factum, jadi kemungkinan ini benda ini memang diciptakan untuk pertanda zaman. Pertanda zaman. Oleh siapa? Ya oleh pemesannya. Ini saya kebetulan dapat dari salah satu dalem di Jogja. Dan pemiliknya sampai sekarang juga masih ada, dan
Saya kira kalau melihat ini dia masih kenal. Nah, kemungkinan karena beliau ini kan dari terahnya HB7 sama HB5 waktu itu. Bisa saja itu pada saat itu ada ide untuk membuat ini. Jadi dengan kata lain, Pak Bro, saya potong ya. Dengan kata lain, itu keris itu juga dibikin ya sebagai pertanda zaman ya. Pertanda zaman bisa dan tergantung. Ya kan? Kalau ini di zaman HB7 katakanlah, namanya kalau bendu, ya kan? Ya. Kita akan lihat, berarti dulu ada kayak gini gitu kan? Ada bebendu mungkin ya, pada saat itu. Bisa kayak gitu kan? Bisa terjadi. Bisa terjadi. Nah, saya ingin yang tanya, ini kan ada berjajar banyak ini. Ini dari versi atau apa artinya? Dalam bahasa perkrisian apa? Versi, model. Ada model. Ya, ini ada model-model macam-macam. Ya. Tidak hanya Jawa loh ini. Iya, macam-macam ya. Apakah ini ya, kalau kita lihat zaman sekarang, ya, dulu tuh memang belum ya. Ini adalah perwujudan dari kebinekaan kita, Pak Bro. Bisa. Ya. Kebinekaan dari budaya kita. Budaya. Gitu. Meskipun ini berbeda, tapi ada kesatuan ya. Kesatuan apa itu? Kesatuannya ya tadi. Kalau dibedah satu-satu, keris pasti asimetris. Semua ini keris pasti dalam asimetris. Dalam konteks ini apa asimetris itu? Ini kan budaya ini kan lahirnya memang diperkirakan dari Jawa. Terus akhirnya karena Jawa itu memiliki hubungan dengan negara lain, wilayah lain. Ya. Seperti pada era Majapahit itu, menurut seorang arkeolog waktu itu, saya ke Unhas waktu itu, beliau itu mengatakan bahwa keris itu juga menjadi semacam lisensi berdagang. Jadi lisensi berdagang antara Majapahit dengan negara-negara lain. Jadi negara lain dikasih keris. Jadi ada beberapa keris Jawa yang ada di luar Jawa. Ada di mana? Di Sulawesi, ya kan? Ada di Bone ya, ada di Bone, ada juga yang ada di mana? Di Nusa Tenggara. Ada yang beberapa itu kan untuk pertanda bahwa kamu mempunyai hubungan dagang dengan dengan Majapahit. Ini kredensial ya, surat kredensial. Kredensial, betul. Ini kredensial. Ya. Seperti namanya. Iya, kredensial itu. Jadi Pak Bu, saya ingin dengan berbagai ragamnya model ini, ya kan? Ini menunjukkan bahwa dari zaman dulu dan sekarang ini, ya kan? Bahwa negeri ini memang beraneka ragam budayanya. Beraneka ragam, ya kan? Ya. Itu sebuah kenyataan yang nggak bisa diingkari kan? Tetapi tetap satu. Ya kan? Nyatanya ya kalau begini melihat, sama-sama, meskipun mungkin asalnya dari Jawa, tetapi semua orang mengatakan ini keris. Ini keris, nomor satu ini keris. Begitu pakai lihat sandangannya seperti ini, Palembang. Langsung tahu, tapi ini keris. Ini Palembang. Kenapa Palembang? Ini mesti dijelaskan dari bajunya ini. Ini juga Palembang yang sebelah sana itu, ini Palembang juga. Terus ini Tegal. Ya Tegal, tapi Tegal itu punya sendiri. Tegal sekarang Tegal era mana dulu harus dilihat dari eranya, kan ada buku sejarahnya itu kan. Jadi sejarah bahwa pada era tertentu batas wilayah itu berbeda. Seperti Tegal, Brebes, Tegal itu masuk kalau di era-era kerajaan di Jawa Barat, Galuh ya, itu masuk Galuh. Masuk negeri Galuh. Jadi Galuh itu batasnya sampai Tegal. Sampai di Sungai Tegal, sampai di itu. Jadi Cirebon pun juga ini masih masuk Cirebon. Jadi kerajaan Cirebon dia punya punya putra atau keluarga yang memimpin di Brebes atau Tegal. Yang sebenarnya perbedaan satu dan lainnya kayak kita budaya ini orang Jawa, ini orang Sunda, orang Bali, orang ada Makassar ya kan, Bugis, Batak dan sebagainya. Yang membedakan antara lain kan bahasa, kultur dan sebagainya. Kalau ini yang beragam-ragam ini membedakan apa yang sangat nomor satu busana dulu. Iya, seperti busana Jawa sama busana Bugis beda. Dengan Sumatera beda. Ini nih ya. Ini Jawa Barat. Mas yang bedakan anunya ya apa? Dari hulunya ini, hulu Jawa Barat. Sampai sini. Oh, yang bedakan itu. Ya. Tapi kerisnya kebetulan juga. Begitu orang seperti Pak Bu ini langsung melihat busananya langsung tahu. Dari busananya itu dia memakai busana daerah tertentu. Solo atau seperti jadi Solo dan Jogja juga beda. Beda. Ini seperti ini Solo ya. Mirip, tapi ini Jogja. Nah, mirip lah, tapi beda ini. Ini ya, membedakan ininya.
Bukan. Ini bedakan. Ini kalau ditelusuri ya, ini beda. Kalau dari sininya beda. Nih. Ini kan? Oke. Ya, ini kan dari sini beda. Ya. Terus hulunya beda. Hulu Jogja itu lebih kecil daripada hulu Solo. Terus bentangan daunannya juga lebih besar Solo daripada Jogja. Dan kelihatannya mirip, tetapi beda ini. Kalau detailnya beda. Beda. Jadi kalau orang sudah biasa memegang keris, begitu melihat, oh ini Jogja, oh ini Solo. Bisa dilihat dari ini lekuk, ini namanya loto. Ini loto Jogja, ini loto Solo. Ini beda. Daunan ini daunan Solo, ini daunan Jogja. Jadi ini godong puhung, ini godong telo, misalkan kayak gitu. Padahal sama-sama tuh, telo sama puhung sama. Sama. Di sini juga ada yang godong telo, tetapi tetap riciannya beda. Kalau ini godong puhung, misalkan ya, godong puhung seperti singkong, daun singkong. Kalau godong telo ya, godong nongko, ada godong nongko ada, ya kan. Kalau ini godong puhung, nah kayak gitu. Terus hulunya juga beda. Ini kelihatan kalau diamatkan kecil, ini gede. Ya, ini kan semakin menegaskan yang saya sampaikan ya, bahwa memang budaya kita macam-macam. Budaya kita macam-macam, ya. Makanya Bhinneka Tunggal Ika itu ya, beragam itu yang ini yang Pak Bu. Ini saya ada yang katakan antara bilahnya dan apa namanya? Serongsongnya ya. Sarungnya atau warangka. Itu ada orang yang mengatakan ada filosofinya antara bilahnya dan sarungnya. Ibarat kata manunggaling kawula Gusti. Ada yang kayak gitu ya. Nah, itu gimana Pak Bu bisa jelaskan itu? Bisa. Gimana itu? Itu bisa dijelaskan dalam berbagai versi. Misalkan ya, manunggaling kawula Gusti seperti tadi itu. Itu kan bisa juga diwujudkan dalam, misalkan ya, dalam ada bahan ini ya, semacam mungkin ini ya. Bahan juga bisa. Tapi juga antara keris dan warangka. Kalau bahan, itu salah satu bahan favorit di Ngayogyakarta itu adalah swoso. Swoso ya. Kenapa swoso? Kenapa tidak emas? Kenapa tidak perak? Swoso itu adalah gabungan dari ada emasnya, ada perunggunya, ada peraknya. Manunggaling kawula Gusti. Artinya emas itu kan benda logam mulia. Tetapi yang namanya perunggu itu logam yang sangat di bawah. Tetapi menjadi salah satu aksesoris pilihan di Jogja. Nah, itu manunggaling kawula Gusti juga. Tetapi kalau tadi ditanyakan apakah antara keris dan warangka itu menjadi kayak semacam itu, ada filosofinya? Ada. Manunggaling kawula Gusti itu salah satu, tetapi juga kalau ditarik ke pada zamannya di era Hindu misalkan ya, itu lingga dan yoni. Lingga dan yoni bisa. Nah, lingga dan yoni itu juga bisa antara ini apa namanya? Pesi itu di dalam bilah ini ada pesi dan gonjo. Gonjo itu yang melintang ini, maaf ya. Ini yang namanya gonjo itu ini. Gonjo wulung. Kalau gonjo wulung itu gonjo yang hitam. Wulung ya, hitam ya. Nama saya itu saya ambil dari gonjo yang hitam. Nah, kalau itu bisa sekalian diterangkan kenapa kok gonjo wulung. Gonjo wulung itu adalah kalau dibandingkan gonjo sekar itu gonjo yang pakai pamor, ini ada pamornya ya. Itu lebih rendah gonjo wulung. Jadi gonjo wulung itu memang menunjukkan bahwa keris itu paringan dalam. Jadi diberikan oleh raja pada putranya, kepada keluarganya, kepada orang lain. Biasanya suka ada yang diganti gonjonya menjadi gonjo hitam. Keleng, wulung itu hitam. Nah, artinya kan ya rendah lah gitu ya, rendah. Tetapi justru itu hebatnya banyak arti. Kata gonjo wulung itu bisa juga di zaman dulu itu orang percaya bahwa pamor itu ada tuahnya, pamor itu ada dayanya. Untuk menutupi supaya nggak kelihatan musuhnya misalkan ya, ditutupi gonjo wulung. Jadi begitu dilihat dari rongko begini, dari rongko ini dilihat, oh ini hitam, nggak kelihatan doyonya, nah, gitu loh. Rahasianya nggak disembunyikan. Nah, itu juga bisa arti. Tadi saya katakan ya, filosofinya kan bersatunya
manunggaling kawula Gusti ya. Umat dengan Tuhannya, rakyat dengan pemimpinnya, bisa kita artikan begitu. Bisa. Bahwa keris itu melambangkan persatuan antara pemimpin dan rakyatnya untuk zaman sekarang. Harus satu, ya. Satu ya. Iya, bisa. Bisa artikan begitu ya? Bisa. Itu bisa diartikan seperti itu. Tergantung dari mana ngelihatnya. Ya. Dilihat dari situ bisa. Artinya begini, saya hanya mengatakan bahwa ini adalah item budaya, hasil karya budaya yang tidak lekang oleh waktu. Artinya sampai sekarang masih relevan. Masih relevan. Masih. Karena apa? Melambangkan tadi saya sampaikan, inilah persatunya pimpinan dan bawahan, rakyat, pemimpin dan rakyatnya. Manunggaling kawula Gusti juga bisa. Ya, kan jadi satu gitu. Ya. Ya. Saya pernah ingat ya, kalau nggak salah Pak Abu pernah bikin buku ensiklopedia tentang keris ya. Ya, bukan saya, tapi buku itu ada suatu buku bagus, tapi diterbitkan secara terbatas oleh penerbit yang terbatas. Kalau nggak salah waktu itu di Medan terbitnya. Tapi kerisnya tentang keris Jawa. Isinya tuh tentang ensiklopedi. Itu menarik sekali. Ensiklopedi keris. Nah, kayak vademicum kalau di kedokteran ya. Jadi istilah ini artinya apa? Nah, itu saya baca menarik. Loh, ini kenapa nggak diterbitkan secara nasional gitu kan? Akhirnya suatu ketika karena saya kerja di Gramedia waktu itu ya, akhirnya saya bawa naskahnya orang tersebut orang yang sudah sepuh. Akhirnya saya bawa naskah itu ke perusahaan penerbitan itu. Tadinya memang ditolak karena dipikir, loh ini kan di sini kan tidak mistik, ini bukan mistik. Jadi selalu dianggap mistik. Jadi mistik, padahal kan ini bisa kawruh, kebudayaan, kesenian. Ya, hasil karya budaya kan? Hasil karya budaya. Ya. Kan ini kan kawruh yang pengetahuan. Iya, pengetahuan yang orisinil kita loh. Kenapa nggak boleh diterbitkan? Akhirnya diterbitkan ini. Oh, ini bentuknya? Iya, ini diterbitkan. Jadi ini ensiklopedi keris. Ya, 2004. Ini diterbitkan Gramedia. Tadinya udah naskah itu nggak terbaca karena tipis dan ini tebal banget ini. Jadi tebal dan sangat sederhana cetaknya supaya murah, supaya rakyat bisa membeli. Oke. Tidak yang mahal-mahal gitu. Ini terbitan tahun 2004 kalau salah ya. Ini kan ada 2004 ya. Belum cetak lagi nih, Bu. Belum cetak lagi. Habis. Pernah saya cetak waktu pameran di Bentara Budaya, ada pameran Bahari, keris Bahari. Waktu itu dibuka Ibu Susi Pujiastuti, waktu itu masih Menteri Kelautan. Nah, ini dicetak lagi 500 habis juga. Jadi kemungkinan ini kalau dicetak lagi ya laris. Kenapa nggak dicetak lagi ya, Bu? Nah, itu tergantung pencetakannya. Ini saya di sini ada. Ya. Nah, kalau ini Pak Bu, ini buku apa ini? Aduh, itu keris Pasundan. Nah, ini keris Pasundan nih. Ya, saya nulis sama teman saya, seorang wartawan juga. Wartawan senior, namanya Mas Rio dan Murti. Nah, jadi berdua. Beliau kan jago sekali dalam nulis wayang. Sejarahnya keren meskipun beliau orang IPB ya, tetapi ini Pak Bu tidak selain bawa keris juga bawa ini tombak. Ya. Ini model mana ini tiga-tiganya? Nah, ini ada pasangannya ya, misalkan kayak kebetulan di sini nggak muncul nih yang ini nih. Ini pasangannya dengan ini. Yang tengah ini? Ya. Ini keris dapur atau model yang spesial. Ini saya buka dulu yang kerisnya ya. Ini kerisnya itu dapurnya khusus. Ya. Nah, ini dapurnya itu ada kombinasi antara log dan lurus. Ini namanya Megantoro. Megantoro artinya apa, Pak Bu? Megantoro ya Megantoro ya di angkasa ya? Angkasa, sab ke-7 biasanya. Biasanya ini dipakai untuk apa? Ini diyakini, lucunya ini jarang. Ini munculnya tuh banyaknya era kalau yang asli itu memang saya tidak tahu apakah ini asli enggak, tapi yang asli itu rata-rata tuh setelah Majapahit akhir. Rata-rata Majapahit akhir. Itu lotnya 7. 1, 2, ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sedikit terus 7. Yang tadi saya bilang ini namanya kan Megantoro ya kan. Dari setiap keris itu pada masa lalu ketika dibuat itu kan merupakan perpaduan harapan, keinginan, cita-cita si pemesan dengan
empunya, sehingga melahirkan produk yang melambangkan atau mencerminkan semua hal-hal non benda dari si pemesan, ya kan itu ya. Makanya dinamai Megantoro kira-kira apa kira-kira? Nah, inilah yang menjadi misteri karena waktu itu kan apa namanya? Itu akhir-akhir Majapahit itu loh. Oke. Itu kalau perkiraan saya ya. Ini ya pada saat itu memang diciptakan pada masa itu. Karena saya telusuri dari beberapa naskah tertulis, meskipun itu bukan sejarah ya, tetapi itu hanya kadang-kadang naskah sastra ya, tetapi ada itu kemungkinan pada akhir-akhir itu. Nah, entah kenapa pilihannya Luk 7 itu yang memang harus lebih. Nah, kalau ini apa? Ini tadi dikatakan ada pasangannya, gimana maksudnya apa? Maaf ya, saya taruh. Ini juga Megantoro. Tapi lucunya eranya lebih tua. Ini Megantoro juga. Nah, ini 7. Ini kan juga log terus lurus. Ini sebenarnya satu pasang. Tetapi zamannya beda, lucunya ini. Lebih tua yang mana, Bu? Tua tombaknya. Jadi tombaknya itu akhir-akhir Majapahit lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kok masih utuh lah itu. Itu memang keahlian nenek moyang kita dulu memelihara itu memang setiap pemegang ini dibekali untuk meminyai setiap apa gitu. Jadi keris itu awet. Ini lebih tua dari ini. Kalau dari besinya itu lebih tua. Tetapi sejenis. Oke. Ini Megantoro, ini Megantoro. Bedanya dengan yang ini apa, Bu? Wah, ini juga menarik. Ini sebentar ya. Ini saya sarungkan dulu. Ini menariknya kalau membaca disertasinya Nancy Florida. Nancy Florida ya, Solo ya. Saya gambaran wajahnya ingat. Ya. Nancy Florida itu banyak mengutip Pengging. Kerajaan Pengging. Dan naskah yang dipakai untuk disertasi Nancy Florida itu kan barang sinengker. Barang yang ada di dalam keraton. Karena dia menjadi salah satu garwa ambilan dalam dari PP 12 waktu itu, dia mempunyai privilege untuk bisa membuka kepustakaan keraton. Ada salah satu naskah itu namanya Babat Joko Tingkir. Babat Joko Tingkir itu sinengker, tidak boleh dibaca oleh orang di luar keraton. Kenapa ya? Itulah. Nah, kan ada di zaman sekarang juga ada kan. Zaman sebelum. Tapi kalau di Amerika 40 tahun kan dibuka. Nah, ya itu. Tapi pada saat itu kan sinengker tidak boleh. Ya. Nah, ini dibuka oleh Nancy Florida, diungkap. Dia banyak mengupas mengenai kerajaan Pengging dan kenapa Pengging itu menjadi pembahasan dia penting. Padahal Pengging itu bukan kerajaan besar. Yeah. Pengging itu adalah keturunan dari Ki Ageng Pengging kan? Nah, Ki Ageng Pengging itu keturunan Majapahit. Cuman tidak beruntung menjadi raja. Tapi seharusnya tapi anaknya kan nanti Joko Tingkir. Iya, ya kan? Makanya Babat Joko Tingkir itu mengungkapkan banyak mengenai Pengging. Itu menarik kalau untuk orang yang banyak menelusuri mengenai agama di Indonesia. Harus baca Nancy Florida itu. Nah, ini salah satu tombak yang memiliki gaya look Pengging. Nah, Pengging itu memiliki gaya look yang khas. Jadi sangat ekstrim ini. Ekstrim. Ya kan? Iya. Nih kan tidak look biasa. Ada ini yang satu nanti look. Ini looknya tuh ekstrim. Itu salah satu konon di dalam catatan-catatan itu memang looknya tuh dia ekstrim. Nah, Pengging ini kalau dari besinya ini besi tua. Kalau tentu ada maksud kenapa dibikin looknya kayak gitu ya, Pak Bu ya. Nah, itu yang tetap ditelusuri ya masih meraba-raba aja gitu. Repotnya kan semua dalam Tosanaji itu semua kan sinengker rata-rata. Baru terbuka untuk publik itu belum lama sebetulnya. Pada era cucunya Pakubuwono ke-10 di Solo, itu Gusti Hadiwijoyo itu membuka beberapa kawruh yang sebetulnya tidak boleh untuk keluar keraton. Nah, itu disebar sama beliau.
Jadi dia mendirikan Boworoso, kelompok-kelompok Tosanaji ya, untuk menggali nilai-nilai leluhur yang perlu diteruskan. Nah, ya itu salah satunya ya itu tadi yang tadinya Sinengker menjadi terbuka. Nah, ini juga seperti itu. Kenapa koloknya ekstrim? Ya. Kita jadi nggak tahu karena waktu itu Sinengker semua, rojo-rojo itu bahkan menyembunyikan empu mereka itu sebagai aset, aset kerajaan. Ya. Itu ibaratnya tuh strategis gitu. Sekarang contohnya ya, Anda boleh lihat salah satu buku yang terkenal, Negara Kertagama. Tidak ada sedikit pun mengungkapkan Empu Keris. Padahal detail dari kerajaan di Majapahit, misalkan temboknya sekian, ruangannya begini, ininya begini, negara jajahannya ini. Tetapi kok nggak ada empunya? Padahal Majapahit itu terkenal kerisnya. Kerisnya itu top lah. Nah, Majapahit ini saya barusan baca nih, ada kolektor Amerika yang mempunyai keris Majapahit. Nah, iya, keris Majapahit banyak, ada banyak ya. Salah satu itu kalau ini akhir ya, kalau katakanlah kalau Majapahit pun akhir. Akhir itu sudah masuk ke Pengging Demak. Gitu. Demak ya. Ya, ini sudah lewat itu. Nah, kalau yang Majapahit bener itu memang hebatnya. Kenapa kok masih utuh itu? Ya. Itu hebatnya di situ. Bro, ini pertanyaan saya yang terakhir, Bro. Ya. Kalau kita bicara keris, kita produk keris nih, ya mungkin sekarang empu-empu zaman sekarang tentu beda ya, empu yang dulu ya. Dulu kan pasti, sekarang mungkin saya nggak tahu ya. Kalau menurut cerita kan kayak misalnya empu Supa dan sebagainya kan sebelum bikin itu kan Supa kan sengkelat ya, dengan sengkelat ya. Ada ya, itu kan mesti dengan doa dan itu Supo Mojopahit, ya Supo Mandrangi. Ya. Ya. Saya ingin katakan apa ya Pak Bu? Apa arti keris ini untuk zaman sekarang ini, Pak Bu? Dalam zaman sekarang ini, zaman yang sudah maju, yang sudah mungkin senjata kok keris lagi kan? Sekarang udah ada rudal dan sebagainya kan? Senjata kita handphone. Sepanjang handphone, ya kan? Ya, tanpa handphone nggak bisa apa-apa kan? Tapi apa artinya, Pak Bu? Kalau kita bicara, terutama tentang kalau ditarik ke sekarang, terutama berkait dengan keindonesiaan kita, Pak Bu. Kalau menurut saya, salah satu yang bisa ditarik dari keris untuk masa sekarang adalah jati diri. Jati diri. Jati diri dari bangsa ini. Jati diri dari bangsa ini. Dari bangsa ini. Karena satu-satunya ibaratnya bentuk senjata yang diakui dunia. Diakui dunia, UNESCO ya. Salah satu bentuknya itu adalah pengakuan UNESCO tahun 2005. Keris adalah senjata tusuk khas yang asimetrik dari Indonesia disebut. Nah, ini kan identitas kita. Yeah. Tetapi di negeri kita sendiri malah nggak banyak yang kenal, saya kira. Karena ini justru dikenal sekarang di luar. Teman-teman saya yang di grup namanya istilahnya tuh keris warung kopi, tetapi di situsnya itu kalau nggak salah di Inggris ya, antara Inggris atau Amerika. Itu rata-rata semua pengikutnya ratusan di warung kopi itu. Itu orang bule. Iya, orang Eropa, orang Amerika, orang Itali, orang yang lebih tertarik pada keris. Betul. Dan mereka tuh bisa menguraikan dalam bahasa Inggris tentunya karena itu semua kita harus berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Itu detail. Termasuk istilah-istilah Jawa. Jadi mereka memakai istilah-istilah keris ini tidak pakai istilah bahasa Inggris, tapi istilah Jawa. Ini Jawanya begini, Inggrisnya seperti ini. Ini Jawanya ini Inggris. Malu dong kita. Aku di situ masuk itu. Waktu aku masuk itu tahun 2008 ya. 2008 aku masuk di grup itu. Terus aku nyeletuk. Terus dikomentari sama mereka. Akhirnya ada orang lokal yang muncul. Saya kan orang malu lokal. Gitu kan. Ini ada orang yang lokal yang muncul. Karena apa? Ini bule semua. Orang Eropa ya. Yang lebih perhatian pada keris malah justru orang-orang bule. Bule. Padahal ini adalah identitas Indonesia. Ya, ini bangsa ya. Jadi bangsa kita sendiri buang aja itu, dibuang di kali aja. Kemarin dulu malah ada tuh di berita dibuang di laut. Ya kan? Ada yang diinjek-injek. Ya. Ada yang digerenda. Ya. Ini gimana? Itu tidak menghargai ya. Itu salah tidak menghargai atau tidak paham ya. Kekurangtahuan. Kalau saya kekurangtahuan karena mungkin dia nggak ngerti bahwa ini adalah identitas yang paling
Sekarang cari deh, yang namanya keris kalau orang ngomong dari mana? Ya dari Indonesia. Katakanlah dari Melayu pun. Melayu nanti kalau ditarik-tarik ke Jawa juga. Ke Indonesia lah, terutama ke Indonesia. Dan di Indonesia kan tidak hanya di Jawa. Setelah era Majapahit itu menyebar, ada yang paling hebat itu ya, yang namanya keris itu. Yang paling bagus sekarang di mana? Sumatera. Sumatera itu kerisnya paling bagus dan paling bervariasi. Ya, lucu itu. Padahal mungkin aslinya dari Jawa, tetapi berkembang di Sumatera dan di sana berkembang menjadi gaya yang unik-unik. Nah itu artinya kan sekali lagi Pak Bu, kalau kita kaitkan dengan kondisi bangsa ini atau kebangsaan kita, itu memang jadi satu ya, jadi satu kan? Di Bugis di Sulawesi. Kan? Iya, dari Sulawesi. Ada kaitan dengan Jawa, terutama dalam hal pada abad 14 itu. Ternyata menurut seorang arkeolog yang saya datangi waktu itu di Unhas, itu secara teratur mereka tuh mengekspor besi luwu. Dan besi luwu itu diolah di pantai barat Sulawesi sebelum dikirim ke Jawa Timur. Nah, setelah di Jawa Timur, mereka sembunyikan bahwa itu dari Sulawesi. Tapi tiba-tiba mereka bisa menghasilkan keris-keris yang begitu bagus, bikinan Majapahit. Ya, saya hanya mengatakan bahwa hubungan lama. Semestinya keris ini mempersatukan kita. Betul. Ya, mempersatukan bangsa ini ya. Karena asalnya yang kemudian berkembang tadi dikatakan di Sumatera, di Sulawesi dan sebagainya. Itulah Nusa Tenggara, ya, Bali. Itulah kebinekaan kita yang keris itu mempersatukan bangsa kita ini. Tidak yang orang lain, bangsa asing, Eropa dan Amerika itu justru sangat perhatian, sementara kita kurang abe. Ya. Baik Pak Bu, terima kasih sekali telah memberikan penjelasan soal dunia perkerisan. Waktu kita memang pendek, nanti lain kali kita bicara lagi soal keris yang lebih spesifik lagi. Baik. Sahabat Trias Kredensial, sudah panjang lebar kita bicara soal keris, dunia perkerisan dengan Pak Bu, Pak Empu Gonjo Wulung, Empu Gonjo Wulung ini yang paham banget dengan dunia keris. Dan keris adalah salah satu identitas bangsa dengan kita yang sudah diakui oleh UNESCO. Semoga kita mampu dan terus memelihara hasil budaya kita yang sangat bernilai tinggi ini, bukan malah kita abaikan. Sementara bangsa asing, orang-orang Barat dan Eropa justru sangat perhatikan hasil budaya kita ini. Sekali lagi terima kasih banyak para sahabat Trias Kredensial. Salam berdoa lagi dan kita berjumpa dalam kesempatan yang lain. Salam kredensial.